kita tunggu-tunggu, acara yang kita nanti-nantikan, acara yaitu Mau'idhah Hasanah, ceramah agama yang akan dibawakan oleh tamu undangan spesial kita. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Kota Bontang dan beliau juga adalah Ketua Basmas, Badan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bontang, dan beliau juga Kota Idaman, dan beliau juga Ketua Idaman Ikatan Dai Muda Kota Bontang, beliau adalah Al-Ustaz Yusrianto Al-Bugizi, SPDI Ensos. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi waffaqana ila tariqati ad-da'wa wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina sayyidina Muhammad khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ulil kiram. Ma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat yang kita banggakan, yang kita muliakan, Bapak Bupati Kabupaten Kutai Timur, orang tua kita yang hari ini jauh-jauh dari Sanata untuk menjenguk dan melihat anak-anak yang sekolah di pesantren ini. Dan itu tentu saja adalah keberkahan bagi anak-anakku semua yang sekolah di Ma'had Farisul Quran ini. Ayahanda Dr. Haji Ardiansyah Messi beserta forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir, dan mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Spesial Adinda Kiai Muhammad Sabir, katanya untuk dipanggil Kiai salah satu syaratnya punya pesantren atau mengasuh pesantren, maka dijawab mutlak dipanggil Pak Kiai. Di kampung saya di Sulawesi, Pak Jamal, Gurutta, Andre Gurutta, yang paling tinggi Andre Gurutta. Seperti di pesantren kami, di pondok pesantren Darul Dakwah wal Irsyad di DDI Mangkoso, ada Andre Gurutta, Profesor Dr. Haji Muhammad Farid menjadi LC baru-baru datang dan saya kawal keliling Kalimantan Timur. Namun kalau posisi Andre Gurutta, ulama besar tidak bisa kita raih, tidak bisa kita capai. Bila orang Bugis, Seandriani Gurutta, sama-sama Gurutta Pak. Kayak kita ini susah jadi ulama besar ya, cukup makan sama-sama ulama, dapat berkah. Adindaku Ustaz Sabir, ini adik saya Pak. Saya bangga karena di Bontang dulu beliau imam di salah satu masjid di perumahan di Kaltim. Saya kalau pergi ke ceramah maulid keliling di Kaltim, dia yang supiri saya. Biar tengah malam saya panggil, datang juga. Kadang subuh-subuh saya baru sampai dari Makassar, saya bilang, adikku Ustaz Sabir Al-Hafiz, bantu saya. Saya diundang ceramah di mana? Di Busan. Antar saya ke Sanata karena tidak mungkin saya juga ceramah, saya juga yang bawa mobil. Apa yang terjadi, dia antar saya ke siang pagi-pagi, dia bawa mobilnya. Beberapa kali sampai ke Balikpapan, Pak. Itu banyak mobil gundul, Pak. Tapi saya tidak takut karena yang bawa mobilnya Hafiz Al-Quran. Pernah juga habis itu ampas remnya mobil, Pak. Tapi saya tidak pernah khawatir karena beliau yang bawa mobil. Satu hari di perjalanan saya bilang sama adik saya ini, Dinda Ustaz Sabir, bagus kapan dek kalau adik berpikir
membuat pesantren, membuat pelita di Bengalor. Bengalor butuh pesantren, Bengalor butuh hafiz Al-Quran seperti Kiai Sabir untuk mentransfer ilmunya. Tidak lama setelah itu, karena mungkin berkahnya beliau rajin dan sabar menemani ulama-ulama kalau datang ke kota, saya bilang sama karyawan Pupuk Kalti, jadwal saya pertama di Pupuk Kalti hari pertama sampai tempat sama Ustaz Yasir dari Jogja, ada Dr. Bayhaqi dari Surabaya, beliau dari IKI Jawa Timur. Saya bilang sama karyawan Pupuk Kalti, anjing ikut ulama masuk surga. Satu-satunya anjing Pak Camat yang masuk surga karena ikut ulama namanya Kitmir. Ikut ulama, mendampingi ulama, anjingnya masuk surga di antara Ashabul Kahfi. Muksamina, Kamlihan, Martunis, Ninunis, Surmanis, Sarayunis, Palestatiunis, itu dijelaskan dalam tafsir Sawi. Ditulis oleh Kiai Rahman Al-Mutalik, ditulis diletakkan di rumah-rumah. Apa manfaatnya Ashabul Kahfi? Biar rumah tidak kebakaran, rezeki kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditulis dua makanan oleh seorang ulama besar dari tanah Bugis, Kiai Haji Rahman Al-Mutalik, sahabatnya yang berbijak. Saya letakkan di rumah saya. Saya lihat referensinya tafsir Sawi. Itu Muksamina, Tamlihan, Martunis, Ninunis, Surmanis, Sarayunis. Pohon ini ayahanda Pak Bupati, mari acara maulid di Masjid Al-Faruq. Pertemuan saya dengan beliau luar biasa. Qadarullah, Allah mentakdirkan ketemu pada sore hari berberkah. Malam Jumat lagi nanti malam. Saya baru baca kiriman guru saya Kiai Haji Rahman. Kalau malam 23 jatuh hari Jumat, tunggulah Lailatul Qadar. Sekali lagi anak-anakku semua, anak pesantren, nanti malam sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, malam Jumat, malam janji iltamisuha bil asril awal. Malam Jumat, malam janji. Tunggulah Lailatul Qadri. Kita sebagai seorang anak, Pak Bupati punya orang tua yang mulia. Kalau ada laki-laki hebat dan mulia seperti ayahanda Dr. Haji Abdiyah Sulaiman, jangan tanya di mana sekolah, siapa dia, tanya siapa orang tuanya yang mendoakan. Nanti malam ditulis sahabat saya Dr. Muhammad Edisar MHI, rugilah nanti malam seorang anak yang tidak berwakaf dan bersedekah atas nama orang tuanya. Kenapa mesti berwakaf? Kenapa mesti bersedekah di malam Lailatul Qadar? Dah hadir kita di dunia bukan orang tua. Orang tua itu dalam paradigma Islam, pemahaman kita ada dua. Satu, orang tua biologis, ayah ibu. Yang kedua, orang tua ideologis, guru-guru kita. Guru Hidayat, Kiai Rahman Al-Mutalik, siapa guru kita semua? Adik-adik, man 'allamaka harfan fahuwa maula. Siapa mengajari kita satu huruf itu adalah guru. Saya ulangi ya santriwati, man 'allamaka harfan fahuwa maula. Siapa yang mengajari kita satu huruf adalah guru. Ini harus dirawat karena di Makassar, di Surabaya, lebih-lebih di Jakarta sudah banyak anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Ajaran Al-Quran sudah hilang dari anak-anak kita. Betul kata Pak Camat tadi itu. Apa yang dibaca oleh ayahanda Pak Bupati, wa inna lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang memeliharanya. Kenapa Allah tidak berkata saya? Kenapa Allah mengatakan kami? Berarti orang banyak tuh. Betul kata ahli tafsir. Gurunda Profesor Dr. Muhammad Quraisy, gurunda Profesor Kiai Umar Siap yang mengajari saya langsung berkata, pemeliharaan Al-Quran itu diterjemahkan orang banyak. Malaikatnya siapa lagi? Pondok-pondok pesantren, pondok tahfiz Al-Quran menjamur di mana-mana. Penghafal Al-Quran setiap NTQI luar biasa banyaknya saudara-saudara kita. Itulah yang memelihara tulisan dan bacaannya.
Dulu wafat mereka karena penghafal, karena banyak dan seringnya peperangan. Maka muncullah kodifikasi, ditulislah Al-Quran. Belum ada barisnya deh. Jadi dulu Al-Quran tidak ada barisnya. Bagaimana membacanya? Muncullah seorang ulama yang memberi baris Al-Quran. Ini barisnya. Muncullah ilmu Al-Quran, namanya Nahwu. Muncullah ilmu Syarah. Dari Al-Quran itu melahirkan banyak ilmu. Ilmu Al-Quran, ilmu Nahwu, ilmu Syarah, ilmu Tajwid, ilmu Tafsir, ilmu Hadis, ilmu Tafsir, ilmu Hadis, ilmu Fikih. Banyak lahirannya. Maka kata Pak Camat tadi, tidak hanya memelihara tulisan dan bacaannya, tidak hanya sampai di kerumunan, memelihara apanya lagi? Pemahamannya. Saya pendidikan UI pusat tahun 2007 di Palangkaraya. Di situ ketemu Prof. Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, diajar sama Prof. Kiai Umar Sihab. Hati-hati kita, jangan sampai di sebuah pesantren, di sebuah pondok, tafsir Al-Qurannya memahami kalimat fatala dengan jihad perang. Hancur pemerintah dibom, hancur kantor polisi dibom, ketemu tentara musuh. Saya baru-baru sama-sama Brigjen Antonino da Silva dari Mabes TNI. Acara di Bogor, di Kutai Timur, saya tidak tahu sampaikan juga beliau. Komunikasi dengan stakeholder masyarakat untuk menghindari kita dari konflik-konflik sosial. Saya berbicara atas nama Ketua Majelis Ulama Indonesia. Saya sampaikan kita komunikasi dengan pondok-pondok pesantren, pimpinan pesantren. Jangan sampai ada pimpinan pesantren hafiz Al-Quran tapi memahami Al-Quran. Contoh saja, man qatala, siapa yang diterjemahkan lagu memerangi, memusuhi. Jadi setiap ketemu polisi dan tentara, mereka rasa-rasanya menjadi musuh negara. Padahal tidak semua jihad itu berperang, apalagi sekarang bukan musim jihad, bukan musim perang. Adik-adik mencari ilmu, menghafal di sini itu jihad. Tadi anak yatim berapa orang tadi yang ada 3 orang. Mereka ini pulang ke rumah juga tidak ada orang tua, kembali ke rumahnya juga tidak ada orang tua. Tapi kalian yang masih punya orang tua, Pak Ustadz, lompat gara-gara Pak Ustadz. Dulu Pak Ustadz masuk pesantren, protes saya sama ibu saya. Mama, kenapa saya dimasukkan pesantren tahun 91 di Dede Imam Koso? Masak sendiri, nyuci sendiri, tidak ada listrik dan ada pelita. Ambil air jauh, orang Bugis bilang melempar. Air jauh dibunuh. Maka saya lihat tempat ini, ingat pesantren saya di gunung di daerah itu di Imam Koso itu. Ambil air, cuci baju, masak sendiri. Tidak ada ikan, Indomie habis. Ada ikan kering, habis minyak goreng. Terpaksa kalau masak nasi itu ikan kering dimasukkan di nasi. Pas masak itu nasi, ikannya juga masak. Itu triknya anak pesantren. Habis minyaknya, ada beras, ada ikan kering. Wah, gimana caranya? Mau dimasak tidak bisa, mau digoreng habis minyak. Terpaksa ilmunya Pak Kiai dipakai. Kering nasinya, dimasukkan ikan kering, dicuci dulu. Selesai itu rasanya asin-asin dari sayur, ikannya juga masak. Kalau kita belajar, pelita di depan, tidak ada listrik tahun 90 di pesantren. Subuh-subuh Pak Kiai membangunkan, berapa yang dibangunkan? 1.500 santri keliling. Dihantam. Anak-anak yang tidak pergi salat subuh dibangunkan, dipukul. Protes orang tuanya, Pak Kiai, kenapa anak saya dipukul? Kata Kiai saya, Kiai Muhammad Alwi LC dari Bone, alumni dari Al-Azhar Mesir. Bukan anakmu dipukul. Siapa yang dipukul, Pak Kiai? Setannya yang tidak mau pergi salat. Jadi yang tidak pergi salat itu tidurnya sama setan. Makanya dalam hadis tidak ada WC-nya, tidak ada toiletnya setan. Telusuri hadis, di mana kencingnya setan?
di mulut anak-anak yang tidak bangun muncul membentuk pulau Kalimantan, busuk baunya. Itulah kencingnya setan, mengencing orang yang tidak bangun salat. Kata guru saya Ki Wahab Sakaria LCMA, alumni Al-Azhar jurusan siasat Islamiyah, bukan anak-anak ini seperti besi. Kalau besinya kecil masih gampang ditekuk, tapi kalau anaknya sudah besi besar, sudah SMP, SMA, disuruh ke kanan lari ke kiri. Kenapa? Besinya sudah besar, anaknya sudah berpikir. Maka anak-anak sekarang ada pesantren TK, ada pesantren tamat SD, seperti saya dulu Pak. Ibu Indo, kenapa saya masuk pesantren di Dede Imam Koso? Menderita, masak sendiri, ambil air, baju sendiri, jalan di kamar, dihantar sama Pak Kiai. Kenapa ibu masukkan? Kata ibu saya, nak, belajarlah menderita, nak. Hidup enak tidak usah dipelajari, nak. Akhirnya merantau saya ke Bontang. Saya masih kuliah di Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya sudah merantau ke Bontang. Saya rasakan tidak ada pekerjaan, makan Indomie. Baru saya ingat hikmah dari ibu saya. Apa kata ibu saya? Belajar menderita, nak. Karena kalau sudah punya uang tidak perlu dipelajari untuk menikmati. Ya anakku, kapan dinikmati Pak Ustaz? 20 tahun kalian akan tahu makna penderitaan di pesantren. Ini sudah ada listrik, masjidnya bagus, dimasakan masak sendiri nak pesantren. Yang jujur, dimasakan apa masak sendiri? Masya Allah, Ustaz masak sendiri nak. Subuh-subuh bangun, saya tidak pernah makan pagi kayaknya waktu sekolah di pesantren. Langsung pergi, pulang kita belum ada yang masakan. Jam 2 baru pulang dari pesantren di DDI. Habis beras, habis minyak, habis ikan. Saya berniat tidur, mudah-mudahan mimpi makan. Tidurlah saya Pak. Mimpiku, doaku diterima oleh Allah. Mimpi saya mau makan kue, baru bismillah mau makan kuenya, sudah terbangun. Gak enaknya perasaan. Kalian dimasakan. Laundry sekarang anak-anak Pak. Laundry. Pernah membaca surah Al-Nasr, Al-Insyirah. Coba baca semuanya, Al-Insyirah, coba baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Inna stop. Nanti kalian belajar ilmu asbabun nuzul. Ayat ini, surah ini berbicara tentang Nabi Muhammad. Dari mana tahu Ustaz? Dari dawirnya. Wa rafa'na laka. Namamu Muhammad selalu disebut. Selalu orang maulid salawatan. Allahumma sholli. Namanya Nabi Muhammad selalu disebut. Nabi Muhammad apa langsung enak dulu langsung jadi nabi? Tidak kan? Nabi diludahi, dibuang kotoran di rumah Rasulullah. Hatta hutibat binti Ma'ina'la. Nabi ke satu daerah Taif, dikejar, dilempar, berdarah, mengucur darah di kaki Rasulullah. Makanya diulang ayat itu. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri. Kenapa namanya Pak Camat yang disebut? Nama saya yang disebut Yusri, kemudahan. Rasulullah Nabi Muhammad kekasih Allah. Kenapa ayat ini diulang 2 kali kata ahli tafsir? Di balik satu penderitaan, di balik satu kesulitan, pasti akan segera datang 2 kemudahan. Anak-anakku 5 tahun mondok hafal Al-Quran 30 juz. 10-20 tahun yang akan datang, kalian akan jadi caleg, kalian akan jadi bupati, kalian akan jadi presiden, kalian akan jadi anggota dewan. Maka di kita ilmu ini, bupatinya habis Al-Quran, seperti beliau Ayahanda Dr. Hadiansyah, beliau Ustaz, beliau ahli agama. Anggota dewannya mayoritas hafal Al-Quran, camatnya hafal Al-Quran, kepala desanya hafal Al-Quran. Dari mana? Alumni dari pondok pesantren Hadisul Quran Benalur.
Siapa yang tahu ini? Berapa lama Al-Quran turun? Berapa lama Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad? Ingat, mulianya Ramadan karena Al-Quran turun di dalamnya. Saya ulangi, mulianya Ramadan karena Al-Quran turun di dalamnya. Ramadan mulia karena waktu. Ramadan menghampiri semua orang yang masih hidup. Beda dengan naik haji mulia secara tempat karena di sana Rasulullah lahir. Butuh ongkos, butuh antri yang panjang naik tanah suci Makkah dan Madinah. Tapi Ramadan yaktina mendatangi kita gratis, tidak ada ongkosnya. Kenapa Ramadan begitu mulia? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Mulia Ramadan karena turun Al-Qur'an di dalamnya. Maka Ramadan itu disebut juga syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Berapa lama turunnya? 22 tahun. Kenapa harus 22 tahun? Diadakanlah penelitian riset di Eropa. Ternyata negara-negara maju itu, negara-negara hebat itu maju karena lihatlah bacaan generasi mudanya. Apa bacaan generasi muda sekarang? HP, status, WhatsApp, Instagram, musik, seni. Lihat, sudah bisa dibayangkan 22 tahun bagaimana nasib Kutai Timur, nasibnya Kutai Timur, Kalimantan Timur, nasibnya masa depannya Indonesia. Lihatlah bacaan anak-anaknya sekarang ini, 20 tahun ke depan akan kelihatan futuristik gambaran negara kita. Maka harus banyak pesantren seperti ini untuk melahirkan kader-kader. Yang terakhir, Anda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah bisa baca, sudah paham di sini. Ini yang paling penting, mengamalkan satu ayat. Nabi dengan sahabatnya rata-rata mengamalkan semua ayat yang turun. Iqra. Profesor saya, guru besar kami di DDI, pendiri DDI, Profesor K. Aliyafi, yang baru saja meninggal sebelum Ramadan, dia bilang ayat perintah pertama di dalam Al-Quran bukan perintah salat, tapi Iqra. Banyak membaca. Apa yang dibaca? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran apa yang dibaca, sehingga muncul kaidah tafsir. Kalau di dalam Al-Quran ada perintah sifatnya umum, tidak ada objeknya, maka baca semua. Baca dirimu, baca Al-Quran, baca alam di Gunung ini, baca lingkungan sosial luas bacaannya. Anak-anaknya rajin membaca saja. Itu kuncinya, kalian menghafal ulang. Begitu cara Jibril memurajaah Rasulullah. Setiap Ramadan datang diberi talaqi, diberi ya Rasul kepada Rasulullah di bulan Ramadan. Artinya apa? Insya Allah kalian bisa membacanya, bisa memahaminya, menafsirkannya sedikit-sedikit. Yang terakhir bisa mengamalkannya. Yang ketiga inilah yang mengalami degradasi, krisis di bangsa kita. Banyak habis, banyak orang Islam, tapi kita kehilangan loss apanya? Pengamalan Al-Qur'annya yang hilang. Saya kira inilah yang ingin saya sampaikan. Saya harus kembali ke mesnya PT Dharma Hidwan. Tadi pengurus pesantren saya diculik Ustaz dari pesantren sebentar. Nanti setelah sholat maghrib kami kembalikan ke mes PT Dharma Hidwan. Saya harus kembali karena 3 hari diundang. Terima kasih PT Dharma Hidwan. Dan nanti malam saya mohon izin lebih cepat kembali karena tugas saya diberikan besok kepada wali kota, wakil wali kota dan Pemda ada sakat bersama Basnas. Terima kasih Pak Bupati dari Handal Grandes, Haji Sulaiman, Bupati yang mengajarkan keterangan kepada kita insyaallah. Innallahil musta'an wa alaihi tawakkalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran katsiran ala mau'idhahnya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.